Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Jayanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat kurikulum. Salah satu faktor yang menentukan pembangunan di bidang pendidikan akan mencapai sasarannya adalah rencana yang baik. Rencana yang baik tentunya mensyaratkan ketersediaan dukungan data yang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya, akurat, dan mutakhir. Cakupan hakikat kurikulum ini diantaranya yaitu pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, peranan kurikulum, bentuk-bentuk kurikulum, kurikulum pendidikan Islam. Pertama, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, dan tujuan pendidikan. Saylor, Alexander, dan Lewis membuat kategori rumusan pengertian kurikulum, yaitu kurikulum sebagai pelajaran atau bahan ajar, kurikulum sebagai pengalaman belajar, fungsi kurikulum. Pada dasarnya, fungsi kurikulum sebagai pedoman atau acuan bagi guru. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pelaksanaan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar, sedangkan bagi sekolah yang bersangkutan adalah sebagai alat untuk mencapai pelajaran. Sedangkan peranan kurikulum, terdapat 3 peranan kurikulum yang dinilai sangat penting. Yang pertama, peranan konservatif, 2, peranan kreatif, ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Bentuk-bentuk kurikulum. 1. Written kurikulum, yaitu kurikulum tertulis. Yang kedua, idea kurikulum, yaitu kurikulum ideal. Yang ketiga, hidden kurikulum, yaitu kurikulum tersembunyi. Keempat, null kurikulum, yaitu kurikulum yang bersifat abstrak. Kurikulum pendidikan Islam, kurikulum pendidikan yang berasaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan lainnya. Fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam yaitu sebagai alat mencapai tujuan dan untuk menempuh harapan manusia sesuai dengan yang dicita-citakannya. Pedoman dan program yang harus dilaksanakan oleh subjek dan objek pendidikan. Untuk persiapan pada jenjang sekolah, penyiapan tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkan. Standarisasi dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan atau sebagai batasan dari program kegiatan yang akan dijalankan pada 1 bulan pendidikan semester maupun pada pendidikan tertentu. Baiklah, itu hanya sedikit yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.